Kembali di Istana Negara bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selamat malam Pak Presiden. Senang sekali malam ini bisa ketemu Bapak. Sama, saya juga senang ketemu Pak Karni. Jadi saya itu sebetulnya bingung Pak, dan ternyata orang lain juga bingung. Bagaimana bisa Pak Jokowi itu hari ini ada di Papua, besok di Jakarta, lusa udah di Aceh lagi. Tiap hari begitu dong. Dengan problem yang berbeda-beda. Kalau mau di Jakarta bisa 5-7 sehari. Itu Bapak merasakan bagaimana? Ya biasa saja, karena memang itu tugas ya. Saya ingin melihat lapangan langsung, ya, melihat problemnya langsung, melihat masalahnya langsung, dan kalau bisa memutuskan juga di lapangan langsung. Karena dengan melihat di lapangan, dengan melihat masalah itu semakin kelihatan dan semakin jelas. Itu yang terus akan saya lakukan. Setelah mendapatkan informasi dari daerah, informasi dari lapangan, terutama memang masalah-masalah besar, masalah makro yang berkaitan dengan negara dan bangsa. Selalu, misalnya dari NTT langsung ke Papua atau dari Bali langsung ke NTB, biasa. Habis itu langsung lagi ke Amerika, kemana. Itu yang nggak kepikir Pak, boleh banyak orang. Karena ya dulu paling ke luar negeri banyak presiden. Atau juga ada sekali-sekali di daerah. Kalau ini nggak pernah berhenti gitu, bergerak. Ya karena kita kan juga berburu dengan waktu. Seperti kemarin dari Amerika langsung kita ke Jambi, kemudian ke Sumatera Selatan. Ya memang karena keadaannya, situasinya memaksa kita harus ke sana gitu ya, harus ke sana. Dan pers sebagai kontrol sosial itu juga harus tetap dimunculkan, tetapi dengan sebuah bahasa-bahasa yang tidak menimbulkan pesimisme. Muncul adalah pesimisme. Bapak itu dikenal ya waktu kampanye, waktu terpilih sebagai apa ya, orang bilang darlingnya pers lah, media darling. Nah, tapi dalam hari pers kemarin Bapak itu kritik keras terhadap media. Ya, ada apa sesungguhnya yang Bapak lihat? Ada perkembangan yang kurang bagus dari media. Bagaimana Bapak melihat media sekarang ini? Ya, saya kemarin kan mengajak kepada pers, kepada media untuk membangun optimisme publik, untuk mengajak media bisa mengajak optimisme masyarakat. Itu yang harus dibangun karena sekarang memang persaingan kita, kompetisi kita ini betul-betul kan sangat ketat sekali antar negara. Sehingga memerlukan sebuah kebersamaan, memerlukan sebuah gotong royong bareng-bareng bahwa setiap problem itu harus diselesaikan bersama-sama. Tidak mungkin satu orang atau nggak mungkin hanya sebagian kelompok, nggak mungkin. Ini harus dikerjakan bersama-sama. Karena memang gesekannya, benturannya, kompetisinya ini negara dengan negara. Dan pers sebagai kontrol sosial itu juga harus tetap dimunculkan, tetapi dengan sebuah bahasa-bahasa yang tidak menimbulkan pesimisme. Jadi ya kemarin hanya ajakan kepada seluruh pers dan media untuk membangkitkan rasa optimisme, membangkitkan kebersamaan sehingga kita gotong royong bersama-sama bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah bangsa dan berkompetisi dengan negara dan bangsa yang lain. Karena memang di hadapan kita sudah betul-betul persaingan, sudah masuk ke masyarakat ekonomi ASEAN, kita sudah berada di depan kita Trans-Pacific Partnership, di depan kita sudah ada RCEP bloknya China, di depan kita sudah ada FTA EU bloknya Uni Eropa. Mau tidak mau ini harus dihadapi bersama-sama. Kita sudah masuk di dalam sebuah era kompetisi. Kita telah masuk dalam sebuah era persaingan yang tidak lagi bisa kita tolak, yang tidak bisa kita lagi ngomong saya tidak mau bergabung.
Dan saya tidak mau ikut. Sudah tidak bisa lagi karena memang kita sudah masuk ke dalam masyarakat ekonomi ASEAN, ASEAN Economic Community. Persaingan kompetisi sudah di depan mata kita. Negara lain juga takut. Karena kejadiannya akan sulit diprediksi. Saya bertemu dengan kepala negara, baik Perdana Menteri maupun Presiden, di tetangga-tetangga kita, anggota ASEAN. Mereka takut karena produk-produk Indonesia akan membanjiri negara mereka. Mereka juga khawatir SDM kita akan membanjiri negara-negara mereka, karena itu sudah tidak bisa dihambat lagi. Oleh sebab itu, kalau ada di antara kita yang masih takut, masih khawatir, wong mereka takut kepada kita, wong mereka khawatir terhadap kita, kenapa kita justru ikut-ikutan takut seperti mereka? Harusnya kita percaya diri, meskipun saya tahu masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus dibenahi. Tetapi kita harus meyakini bahwa kita mampu bersaing dengan mereka. Oleh sebab itu, tidak ada kata lain. Semuanya, kita semuanya dari atas sampai bawah, semuanya dari pusat sampai ke daerah harus kerja keras dalam memperbaiki, dalam membenahi apa yang masih kurang, apa yang harus kita benahi. Sampai kalkulator habis ya, nggak akan rampung-rampung. Kalau ini kan keputusan politik. Baik Pak, tapi sekarang setelah lebih dari setahun Bapak jadi presiden, awalnya kan ada program atau cita-cita Bapak lah. Jadi saya mau bikin ini, mau bikin ini, mau bikin ini. Setelah setahun ini, mana yang menurut Bapak sesuai dengan yang Bapak cita-citakan, mana yang terlambat atau gagal sama sekali? Ya, yang namanya program kadang-kadang kan antara rencana dan lapangan kan memang sering berbeda. Fakta. Tetapi kita memang ingin berikan prioritas dan fokus Pak Karni kepada infrastruktur, sehingga kenapa kita bangun misalnya jalan tol Trans Sumatera, yang saya sendiri justru kaget, karena saya perkirakan setelah setahun ternyata sudah perkerasan ngecor yang pikiran saya saat itu paling setahun baru ngerata-ngeratain tanah, ternyata sudah sampai ngecor, mungkin pada lebaran yang akan datang sudah bisa mungkin 30-an kilo. Ini kan sebuah progres yang sangat cepat sekali. Kemudian juga pembangunan jalur kereta api di Sulawesi. Ini juga sudah dimulai dan sudah mungkin sampai hari ini sudah lebih dari 15 kilo. Saya kira ini sebuah progres yang cepat. Karena memang saya terbiasa ya, harus segera dimulai. Karena kalau enggak kita tunda-tunda, kita harus berhitung sampai kalkulator habis ya, nggak akan rampung-rampung. Kalau ini kan keputusan politik, tetapi memang harus dirancang, harus dikonsep, harus direncanakan secara detail kalau itu ya. Tetapi bahwa memutuskan memang harus segera, karena kita juga sekali lagi berhadapan dengan kompetisi dunia. Dan kita harapkan dengan pembangunan infrastruktur, nantinya biaya logistik itu bisa lebih murah. Biaya transportasi juga bisa jatuh lebih murah. Karena kalau dibandingkan dengan dekat aja lah Malaysia, Singapura, biaya-biaya kita di transportasi dan biaya logistik itu 2 sampai 2,5 kali lipat. Ini kan ada yang harus kita kejar dalam rangka kompetisi dan persaingan. Ya, kita kalah bersaing dari produk-produk yang dihasilkan. Iya, betul.
Yang Bapak agak gagal dalam hal itu apa? Pembangunan SDM. SDM. Iya, kita memang harus kejar-kejaran dalam rangka persaingan itu dan pembangunan SDM menurut saya harusnya berada pada tempat yang paling depan. Kita tidak mau lagi tergantung kepada yang namanya sumber daya alam, tetapi tergantung kepada kesiapan sumber daya manusia kita dalam rangka kompetisi global. Dan itu harus disiapkan, Nah ini kesiapan menuju ke sana ini kan memerlukan ruang-ruang, memerlukan sarana prasarana yang memang cepat harus dikerjakan. Dan angkatan kerja kita, saya juga kaget, ternyata memang 66% itu berada pada pendidikan SD dan SMP yang tentu saja perlu disuntik agar SDM itu bisa kita perbaiki keterampilannya, diperbaiki skillnya, itu yang saya kira ke depan yang harus dikerjakan. Udah ada program untuk itu atau baru boleh bikin konsep? Sudah, tetapi memang untuk masuk ke lapangan itu kan situasi pasar, situasi industri yang membutuhkan ini kan berbeda-beda. Oleh sebab itu mana yang harus kita prioritaskan itu yang baru disiapkan. Karena kalau melihat lulusan 66% seperti itu memang masuknya ke industri yang padat karya. Misalnya garment, kemudian alas kaki, sepatu senda dan lain-lain. Saya kira masuknya ke sana. Selain juga mungkin bisa sebagian dilarikan ke usaha kecil, usaha mikro yang juga ini masih ada ruang kita untuk melakukan itu. Bisa kita break atau rehat sejenak. Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan bahwa setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan. Anggaran infrastruktur kita pada tahun ini kurang lebih 311 triliun. Dan ini sudah dikerjakan tahun 2015 yang lalu. Banyak yang meragukan waktu saya groundbreaking jalan tol Trans Sumatera. Rakyat ada yang bisik-bisik kepada saya, Pak, jangan-jangan ini hanya groundbreaking dan tidak ada kelanjutannya. Karena 30 tahun yang lalu pun juga pernah ada groundbreaking, Pak. Tetapi bisa kita lihat setelah setahun ruas tol Trans Sumatera antara Bakauheni sampai Terbanggi besar sudah kelihatan seperti ini. Jadi gambarnya ada. Bukan kata-kata tapi faktanya gambarnya sudah seperti itu. Meskipun mungkin akan sambung dari Lampung sampai ke Palembang. Pada tahun 2018, kemudian setelah itu juga akan menyambung lagi sampai ke Aceh, tetapi bahwa jalan ini sudah dimulai dan jalan ini sudah ada seperti yang ada di gambar. Terus. Usaha mikro atau usaha menengah mungkin juga Pak. Itu ya konsep kita bagus dan uang juga ada. Saya dengar itu tersedia di bank-bank pemerintah itu triliunan. Tapi itu kan sampai sekarang nggak mengalir, stuck. Dan ya rata-rata karena
pengusaha menengah bawah itu tidak punya jaminan. Ini kira-kira mengatasinya uang banyak tapi tidak bisa diefektifkan, ini udah ada konsepnya. Ya problemnya Pak Garni, perbankan itu problemnya karena memang bunganya tinggi. Saya berikan contoh untuk kredit usaha rakyat. Kalau bunganya diberi 23%, 20%, adilnya di mana? Ya. Padahal korporasi yang gede-gede dapat 11-12%. Oleh sebab itu tahun ini untuk kredit usaha rakyat kita subsidi dan kita turunkan menjadi 9%. Ini nanti pasti habis. Ada kurang lebih 120 triliun yang kita siapkan. Saya kemarin ngecek di lapangan, misalnya kayak di NTB, kita berikan jatah 1 triliun lebih sedikit, sudah habis. Pak, ini Bunga berapa? duitnya sudah habis, kita harus ditambah 9% per tahun. Dan tahun depan insya Allah saya bisa memberikan jaminan 7%. Ya, dulu zaman Orde Baru itu ada namanya KIK KMKP. Iya. Nah itu rendah sekali. Ya dulu 11%, Pak Garni. Ya, 11 ya? 11%. Nah ini 9%, tahun depan 7%. Itu luar biasa. Ini kalau bisa kita lakukan, usaha kecil, usaha mikro kita akan bisa bangkit karena memang bunganya sangat rendah sekali. Sekarang program Bapak yang spektakuler ya. Ada jalan tol tadi, jalan kereta api, ada proyek tol laut. Nah, kemudian ada lagi, ini ada kereta cepat juga yang bikin heboh, Jakarta Bandung. Dan ada berbagai macam. Ini progresnya sampai di mana ini, Pak? Ya, saya mungkin cerita yang pertama mengenai tol laut. Ini kan kita dalam proses membangun pelabuhan-pelabuhannya terlebih dahulu. Misalnya di Sumatera Utara, kita sudah mulai tahun kemarin membangun pelabuhan Kuala Tanjung. Kemudian juga di Makassar ada Makassar Newport. Tahun ini kita akan mulai juga di Papua, di Sorong, yang mungkin itu baru akan selesai kira-kira 3-4 tahun. Setelah selesai, tentu saja menyiapkan kapalnya untuk nantinya dari barat menuju ke timur, dari barat menuju ke timur. Sehingga semua pulau besar akan terlampaui, dari situ pelabuhan besar akan ada kapal yang sedang, kapal kecil untuk menuju ke pulau-pulau yang lebih kecil. Dan kita harapkan nantinya juga sama, biaya logistik bisa jatuh lebih murah, biaya transportasi juga akan lebih murah. Karena ini sering saya berikan perbandingan, di Wamena saja, bensin yang premium dijual 60.000, 70.000, semen dijual 800.000. Komentar Pak Karni seperti apa? Ya, bagaimana rakyatnya bisa bangkit dengan keadaan kayak gitu. Oleh sebab itu, infrastruktur itu perlu sekali. Tol lautnya perlu, tetapi juga di daratnya juga perlu. Dan kemarin saya ke lapangan juga, setelah dari Wamena, kemudian ke Kabupaten Duga, dan nantinya akan kita tembus dari Wamena untuk bisa sampai ke bawah, ke dekat Merauke, sehingga transportasi menuju ke Wamena bisa darat. Nantinya misalnya kayak premium bisa lewat darat, kemudian semen bisa lewat darat. Dan saya bisa memberikan jaminan harga pasti jatuh separuhnya, minimal separuh. Ya dulu yang diragukan orang, Bapak bikin tol laut ke Papua, sampai di pelabuhan barangnya stuck, nggak bisa kemana-mana. Ya pasti setelah sampai pelabuhan harus ada jalan lain, jalan darat menuju ke kota kabupaten yang kita tuju. Dan juga insya Allah tahun ini juga kereta api di Papua akan kita mulai. Di Papua? Iya, di Papua. Kalimantan? Di Kalimantan belum, karena akan dikerjakan oleh investasi, oleh investor. Oleh investor luar maksudnya. Jadi progresnya sesuai lah dengan rencana. Terus saya cek Pak Karni, saya selalu cek, misalnya kayak tol Trans Sumatera. Saya sudah ngecek ke sana, ngecek ke tol Trans Sumatera, sudah 5 kali.
Saya cek terus, saya cek lagi, saya cek lagi, saya cek lagi, saya cek lagi. Saya ingin pertama memberikan semangat kepada yang bekerja, yang kedua saya juga ingin melihat progresnya, perkembangannya seperti apa. Baik Pak, bagaimana kalau kita break dulu sejenak Pak? Ternyata salah satunya yang paling terkenal itu pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan bahwa setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan. Ini adalah kerjasama besar antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok yang pada akhir 2014 terus menerus dibicarakan, tetapi hampir 1 tahun naik turun dan akhirnya alhamdulillah pada hari ini bisa dimulai peletakan batu pertama pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ini adalah kerjasama besar antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Era sekarang adalah era persaingan. Era sekarang adalah era kompetisi. Negara yang mempunyai competitiveness, negara yang mempunyai daya saing yang baik, itulah yang akan memenangkan persaingan nantinya. Negara yang efisien, negara yang mempunyai kecepatan dalam memutuskan, kecepatan dalam membangun, itulah nanti yang menjadi pemenang di dalam persaingan antar negara. Pemirsa, kita lanjutkan wawancara kita. Pak Presiden, tadi kita udah masuk ke proyek-proyek spektakuler. Dan ternyata salah satunya yang paling terkenal itu kereta cepat. Karena terjadi polemik dan sepertinya ada pertentangan antara menteri yang satu dengan menteri yang lain. Bahkan ada menteri yang kesan saya itu justru tidak setuju, walaupun itu di bawah wewenang dia sendiri. Karena dia bilang kalau mau bikin juga yang kereta cepat, kenapa gak ke Surabaya sekalian? Padahal belum faktor siapa yang investornya, Cina atau Jepang. Bahkan ada isu kenapa Presiden putusin Cina, Jepang marah. Mencabut investasinya dari Indonesia. Jadi ini publik perlu dapat pencerahan dari Pak Presiden. Ya begini Pak Gani, jadi kalau kita lihat ya, di Jakarta ini kan macet total. Di Bandung, Bandung Raya juga sudah macet total. Di Jakarta, informasi yang saya terima, setahun kita kehilangan kurang lebih 28 sampai 30 triliun karena macet. 28 triliun sampai 30 triliun. Ya. Kemudian di Bandung Raya, plus kalau ke Jakarta, kalau pas macet juga sama. Setahun kita kehilangan, informasi yang saya terima, 7 triliun setiap tahun hilang karena kemacetan. Mubazir aja. Mubazir hilang. Karena berhenti dan bensinnya hilang percuma. Oleh sebab itu, di Jakarta dibangun MRT yang sudah berjalan. Zaman Bapak jadi gubernur. Ya, sudah berjalan. Dulu ini juga rame, waktu kita putuskan juga rame. Bahkan waktu saya groundbreaking, saya ingat saat itu di depan saya, 1 meter di depan saya ada yang demo, menolak juga. Banyak yang menyampaikan, Jakarta kan daerah banjir, nanti kalau terowongannya kemasukan air, Pak Gubernur gimana? Saat itu saya jadi gubernur, tanggung jawab enggak? Waduh, itu kan ada engineer-nya kan, ada insinyurnya.
Ini kan di Jakarta juga kadang-kadang ada gempa. Gimana nanti kalau, waduh lah itu kan kalau kita cerita seperti itu, misalnya di Perancis ke Inggris itu ada terowongan juga di bawah laut kan, kalau belum di negara-negara yang lain. Artinya yang menjawab itu saya tidak ingin menjawab hal yang teknis, tetapi secara makro kepentingan negara, setiap tahun kita kehilangan 28 sampai 30 triliun di Jakarta, dan di Bandung sampai ke Jakarta juga kehilangan 7 triliun. Artinya hilang 37 triliun setiap tahun. Apakah mau kita terus-teruskan? Oleh sebab itu, perlu dibangun di Jakarta MRT, dibangun LRT. Di Bandung Raya ini juga baru disiapkan untuk mencari trase yang paling baik, bukan Bandung, tapi Bandung Raya, juga LRT. Nah, LRT, MRT ini akan disambungkan dengan kereta api cepat. Jadi sekali lagi, jangan melihat barangnya itu yang namanya kereta api cepat saja. Ini sebuah hitung-hitungan makro negara. Untung mana kalau kita tidak punya LRT, tidak punya MRT, tidak punya kereta api cepat, dan kalau kita punya. Semua negara juga menuju ke sana dalam rangka apa? Produktivitas. Dalam rangka apa? Efisiensi, baik waktu maupun biaya. Dalam rangka apa lagi? Kecepatan. Ya, memang semua menuju ke situ. Masyarakat diberikan pilihan-pilihan. Boleh mereka naik bis, silahkan. Boleh mereka naik LRT, silahkan. Boleh mereka naik kereta api cepat, juga silahkan. Atau boleh mereka naik pesawat, silahkan. Alternatif semakin banyak, semakin bagus untuk masyarakat. Dan ini dikerjakan oleh investor, oleh investasi. Tidak memakai APBN. Ini yang paling penting. Tidak memakai APBN. Yang kedua, tidak memakai jaminan pemerintah. Enggak pakai. Jadi kemarin yang diramaikan masalah jaminan, itu bukan yang diminta itu bukan jaminan masalah keuangannya, tetapi jaminan kepastian hukum. Ya untuk semua investasi pasti harus kita berikan, karena apapun itu menanamkan uang yang sangat gede. Kalau enggak ada jaminan kepastian hukum, bagaimana investor dilindungi? Sebetulnya itu. Jadi enggak ada peraturan presiden yang bertabrakan dengan keputusan yang lain. Tidak ada, karena yang Perpres 107 di situ khusus untuk kereta api cepat. Yang dituliskan di situ tidak ada jaminan dari pemerintah, itu jelas. Tidak menggunakan APBN, itu di situ jelas. Kemudian yang Perpres 03 itu untuk proyek-proyek strategis, untuk semuanya, untuk listrik, untuk jalan, termasuk untuk kereta api cepat, itu ada di situ semuanya. Dan di situ ditulis dapat, artinya yang leg spesialisnya yang khusus kereta api cepat tadi, yang 107. Baik, pemirsa, kita rehat sejenak. Kegaduhan ini enggak masih mengurus masalah pilpres sebelum pilpres. Masalah jawaban saya yang selalu saya sampaikan, nggak mikir. Reshuffle juga kalau ditanya saya nggak mikir. Tapi kalau tanyanya sekarang, jawabannya lain. Baru sedang mikir. Ada kesan kabinet Bapak kemarin itu, tahun lalu lah utamanya, itu terlalu gaduh. Jadi soal kereta itu gaduh, soal mega listrik yang 35.000 mega juga ribut, soal Lino juga. Ini apa yang terjadi, Pak? Apa memang susah dikoordinasikan mereka, atau kepentingannya beda-beda? Kalau saya sebetulnya Pak Karni, kalau ada perbedaan itu biasalah. Itu dinamika sebuah, kita mengelola negara sebesar ini dengan kementerian juga sebanyak 34, belum lembaga-lembaga. Saya kira kalau ada perbedaan, saya kira kalau saya anggap wajar-wajar saja. Itu dinamika. Tetapi kalau sudah diputuskan, kalau sudah presiden memutuskan, nah itu harus semuanya mendukung, itu aja. Ya kalau ribut-ribut seperti itu masih batas wajar. Wajar.
Nggak ada Kalau yang dimarahin. wajar. Kalau sudah ada kepentingan, saya lihat ada kepentingan-kepentingan yang lain, ya baru saya akan memutuskan. Kalau masih hanya masalah urusan-urusan administrasi, urusan-urusan teknis, sudahlah diselesaikan. Biasanya saya suruh selesaikan. Kegaduhan ini nggak hanya di Dan situ bukan gaduh, ya perbedaan lah. perbedaannya. Jadi bukan konflik tapi mungkin kompetisi. Ada perbedaan, mungkin ada kompetisi, sedikit kompetisi kan nggak apa. Tapi kalau di politik mungkin boleh kita bilang gaduh. Di DPR, di legislatif. Ini bagaimana Pak Presiden lihat partai lah dualismenya. Kemudian ya antara KEP dan KIA walaupun sekarang udah jatuh. Tapi selama setahun ini kan runcing sekali. Ya memang kita memerlukan dalam pembangunan negara ini memang memerlukan sebuah stabilitas ya. Stabilitas yang betul-betul baik di bidang keamanan, di bidang politik. Sehingga kita ingin sebetulnya antar pemerintah dengan partai itu ada keharmonisan. Antara pemerintah dengan DPR itu juga ada sinergi dan keharmonisan. Itu kan dilihat masyarakat yang pertama. Dan juga dilihat dari luar juga seperti apa sih negara ini dikelola. Kalau perbedaan, ya nggak apa-apa, namanya demokrasi kan berbeda nggak apa-apa. Tapi ada solusi-solusi yang konstruktif, bukan hanya asal beda. Gitu. Jadi menurut saya ya tahun 2015 saja ada gaduh-gaduh dikit ya nggak apa-apa lah. Untuk dinamika biar. Karena dinamika di dalam negara kan juga, ya apalagi dinamika dalam politik kan juga diperlukan. Tetapi ya alhamdulillah kita kelola dengan komunikasi yang baik, dengan ketemu, dengan berbicara, dan ya saya kira alhamdulillah sekarang semuanya berada pada posisi peran masing-masing. Tetapi sekali lagi memang pemerintah ini perlu ada check and balance. Ada yang perlu ngontrol, ada yang perlu yang mengingatkan, ada yang perlu yang mengkritisi nggak apa-apa, ada yang perlu yang mengkoreksi nggak apa-apa. Menurut saya nggak apa-apa. Belum tentu pemerintah juga benar terus, betul terus kan. Ada yang mengingatkan memang harus ada yang mengkoreksi harus. Jadi bukan by design pergolakan di partai-partai terjadi karena nggak cocok dengan pemerintah misalnya. Itu kan urusan partai. Masa saya harus masuk misalnya harus masuk ke P3 atau masuk ke Golkar. Saya betul-betul ingin diselesaikan oleh partai-partai. Tapi kemarin memang saya terakhir memang harus mengundang beliau-beliau ketua-ketua partai. Saya hanya sampaikan lebih baik apabila bersatu, lebih baik apabila rukun, dan saya kira juga enak dilihat rakyat kalau kita ini semuanya ini bisa rukun meskipun berbeda nggak apa-apa. Yang indah itu kadang-kadang yang perbedaan-perbedaan itu, tetapi sekali lagi dalam kerangka semuanya memberikan peran terhadap pembangunan negara, pembangunan bangsa. Tegas saya sampaikan, kita ingin KPK kuat. Ini tegas kita sampaikan. Banyak yang menyampaikan. Presiden Jokowi itu tidak tegas. Tidak berani, tidak pemberani. Mana ada tidak tegas, tidak berani menenggelamkan kapal sampai 107 kapal.
Yang kedua, masalah narkoba. Ada yang bilang tidak tegas, ada yang bilang tidak berani. Tetapi fakta, 1 tahun sudah dihukum mati 14 orang. Ada yang bilang tidak tegas, ada yang bilang tidak berani. Tapi tahun kemarin sudah dibekukan yang namanya Petral. Bagaimana Bapak lihat perkembangan dengan KPK? Ini kan juga terjadi selama setahun yang lalu, benturan yang cukup keras dengan Polri misalnya. Dan kemudian ide untuk merevisi undang-undang karena memang bagi orang-orang hukum yang lihatnya konvensional, ini undang-undang berlebih gitu. Misalnya nggak boleh SP3, menyadap tanpa harus minta izin. Nah, ini kan yang krusial bagi hukum yang belajar hukum murni gitu. Dan kemudian revisi ini ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Kalau dari Pak Presiden sendiri bagaimana? Ya tegas saya sampaikan. Kita ingin KPK kuat. Ini tegas kita sampaikan. Kita ingin KPK kuat. Dan masalah revisi Undang-Undang KPK, sampai sekarang kita juga belum lihat draftnya usulan dari DPR seperti apa. Ya bagaimana saya harus berkomentar? Oh sama sekali. Ya draftnya, nanti tentu saja kan draftnya kalau kita sudah lihat, memang itu untuk memperkuat, ya ayo. Tapi kalau misalnya, tapi saya kan belum dapat draftnya, jadi saya nggak bisa komentar dulu lah. Ya tapi kemarin juga ada yang juga ramai juga di kalangan dunia hukum adalah keputusan Bapak untuk menyelesaikan segera kasus Novel, kasus Abraham Samad, mungkin Bambang Wijayanto juga, yang kalau cepat itu akhirnya tidak jadi melalui pengadilan, tapi melalui lembaga yang namanya deponering atau seponering, atau mungkin juga penarikan perkara dari pengadilan. Yang bagi dunia hukum juga ini baru terjadi dari masa reformasi, baru sekali Pak, waktu Pak Bibit Chandra. Kalau ini terjadi lagi yang mereka takutkan presiden bahwa ke depan nanti eksekutif itu terlalu sering masuk ke proses peradilan. Gimana tanggapan Bapak? Ya saya hanya menyampaikan kepada Jaksa Agung dan juga Kapolri untuk diselesaikan secepat-cepatnya. Karena ini sudah menurut saya sudah lama gitu, sudah lama. Penyelesaiannya seperti apa ya? Saya serahkan ke Jaksa Agung dan ke Kapolri, tetapi saya ingin ini cepat diselesaikan. Ya, sementara kan mereka sudah mengajukan ke pengadilan Pak perkaranya, bahkan hakimnya sudah disusun, waktu sidang sudah ditentukan. Ada instruksi begitu, artinya itu tiba-tiba kayak di-cut gitu loh proses. Enggak, kalau menurut saya memang kita tidak ingin mengintervensi, tetapi yang jelas bahwa ada hak-hak prerogatif yang diberikan kepada Jaksa Agung untuk melakukan itu, dan itu memang tidak berada di wilayah saya, berada di wilayah. Harus cepat diselesaikan. Kan udah terlalu lama Pak Karni, udah terlalu lama. Memang udah lebih 2 tahun prosesnya, mereka terlalu panjang juga untuk sampai ke pengadilan itu. Baik, pemirsa, kita rehat sejenak. Dari Kemenpora sudah akhirnya terakhir saya yang handle.
Ribuan pemain, pelatih, pengelola klub sepak bola Indonesia terperangah ketika Menpora menjatuhkan talak pembekuan PSSI tahun lalu. Prestasi sepak bola Indonesia yang tidak kunjung maju dan berbagai kecurangan dituding sebagai pemicu keputusan pemerintah itu. Abai terhadap berbagai komentar negatif, Menpora Imam Nahrawi tidak jua mau berkompromi dengan pengurus PSSI, pimpinan Lanyala Mataliti. Pembentukan tim yang berisikan orang-orang yang dinilai peduli terhadap sepak bola Indonesia tidak memberi kemajuan. Pada saat yang sama, masyarakat Indonesia kehilangan tontonan dan hiburan paling merakyat, sepak bola. Guna mengisi kekosongan kompetisi, pemerintah membuat 2 turnamen secara beruntun, Piala Presiden dan Piala Jenderal Sudirman. Bagaikan oase di padang pasir, turnamen-turnamen itu disambut gembira. Namun begitu selesai, dunia sepak bola kembali terjerembab ke bumi. Setelah ini apa? Kedatangan pejabat FIFA menemui Presiden Jokowi November tahun lalu memberi harapan untuk perubahan sikap pemerintah. Namun tidak. Harapan tinggal harapan. Tidak ada pencabutan pembekuan PSSI sampai sekarang. Tim ad hoc bentukan pemerintah dan PSSI pasca pertemuan pejabat FIFA dan pemerintah juga belum berhasil menemukan titik terang masa depan persepakbolaan kita. Pecinta dan pelaku sepak bola tanah air menunggu kompetisi dan laga tim Garuda di Asian Games tahun 2018. Ini menjadi momentum evaluasi, menjadi momentum koreksi kita semuanya, agar persepak bola kita betul-betul antara PSSI dan pemerintah merumuskan tahapan-tahapan agar kita berprestasi. Jadi nanti ikut dalam ajang internasional, posisi kita sudah pada posisi siap untuk berprestasi. Lalu langkah dari Indonesia sendiri Pak terkait sanksi itu Pak gimana? Tanyakan ke Menpora, tetapi sekali lagi menjadi momentum koreksi, menjadi evaluasi kita bersama. Karena memang kita harus sadar ranking kita di FIFA memang berada di tempat yang paling bawah, 159. Pemirsa, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Presiden, ini yang terakhir sepak bola, Pak. Sepak bola ini bagi masyarakat pencinta bola ini agak memilukan lah. Dengan kita 1 tahun lebih kena ban oleh FIFA, dan kemudian juga FIFA punya persyaratan yang susah dipenuhi juga oleh pemerintah, yaitu harus transisi dengan PSSI yang notabene udah dibekukan. Tapi di lain pihak ini kalau diterusin, memang kita tidak bisa bertanding ke luar negeri juga nggak boleh bertanding di sini, maka pemain asing juga nggak boleh datang. Yang saya kasihan anak-anak yang kebetulan saya kenal beberapa anak yang udah berbunga-bunga mau jadi pemain nasional, sekarang ini pada nganggur, Pak. Bapak berusaha sekuat tenaga bikin turnamen, tapi turnamen itu bukan liga yang jalan tiap minggu, Pak. Jadi bisa 3 bulan. Dan selama kosong itu mereka nggak kerja, artinya nggak latihan, nggak apa, karena nggak ikut di klub lagi. Dan mereka akhirnya ada jual kue, ada jadi petani. Saya prihatinnya cuma ke mereka itu, sama tentu saja pelatihnya segala macam. Bagaimana konsep Bapak ke depan? Ada nggak jalan yang bisa kita tempuh? Ya Pak Kani, sebelum menjawab yang sepak bola, saya nambahi tadi ya, bahwa masalah Pak Abraham Samad, Pak Bambang Wijoyanto, dan Pak Novel. Tadi perintah saya ke Jaksa Agung, ke Kepolisian itu diselesaikan secepatnya, tentu saja dalam koridor hukum. Saya kira yang namanya deponering, SKP 2 itu juga koridor hukum kan, itu tetap ada koridor hukum, bukan keluar dari koridor hukum. Dan kembali ke masalah
sepak bola. Saya kira itu sangat teknis sekali. Sebetulnya itu berada pada posisi wilayah di kementerian, di Menpora. Awal-awal juga di Kementerian Menpora, tetapi akhirnya ya, mau tidak mau kan masuknya ke presiden itu ya. Pak datang ke sini. Ya tentu saja mau tidak mau kan harus kita tangani. Tapi saya tahu apa yang disampaikan Pak Karni tadi. Kita ingin selesaikanlah masalah ini secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya. Saya kira 4-6 bulan ini harusnya sudah selesai. Sebelum pertengahan tahun harusnya sudah selesai. Insyaallah sudah selesai. Baik dengan FIFA maupun di internal kita moga-moga sudah selesai. Saya juga agak melihat, kalau melihat sepak bola kemudian yang nonton begitu banyaknya, sangat dicintai oleh rakyat, pemainnya juga sama, kita juga, saya sangat ngerti, tetapi sekali lagi karena sudah dari Kemenpora sudah akhirnya terakhir saya yang handle ya kan saya selesaikan secepatnya Pak Karni, secepatnya. Kalau Pak SBY bagi saya gampang. Dia presidir, tapi dia juga pemegang saham mayoritas. Jadi apa putusannya udah nggak ada yang bantah. Kalau saya Pak Karni ya inginnya jadi diri saya sendiri. Menarik sebetulnya di dunia mungkin salah satu presiden yang menarik itu setelah Mandela, Obama, wakil Bapak. Bapak mau jadi siapa ini? Jadi Mandela yang menggembala dari belakang, membiarkan gembalaannya ada yang duluan, ada yang ikut di belakang. Sementara mereka nggak tahu bahwa yang ngatur itu tetap si gembala yang di belakang. Atau kayak Makapagal. Makapagal itu begini katanya Pak. Seandainya saya bisa melepaskan belenggu politik, maka saya akan bisa lebih kreatif karena saya bisa mengambil keputusan yang tidak populer sekalipun. Itu kata dia Pak. Jadi saya dalam hal Bapak kan membayangkan Bapak itu jadi presiden tanpa partai. Kalau ibarat presiden direktur Pak, pemegang saham semua orang lain nih Pak. Ini menjaga keseimbangan pemegang saham ini berat. Silakan apa komen Bapak. Kalau Pak SBY bagi saya gampang. Dia presidir, tapi dia juga pemegang saham mayoritas. Jadi apa putusannya udah nggak ada yang bantah. Kalau saya Pak Karni ya inginnya jadi diri saya sendiri. Ingin jadi Jokowi yang seperti ini. Orang melihat dengan asumsi-asumsi, dengan hitungan-hitungan yang lain ya saya persilahkan. Tetapi yang jelas memang pengalaman kita menyelesaikan baik problem-problem politik, problem-problem ekonomi di 2015 yang betul-betul potang-panting kita menyelesaikan, mengantisipasi masalah krisis Yunani, mengantisipasi masalah depresiasi yuan, mengantisipasi kenaikan suku bunga The Fed, kemudian terakhir kemarin mengantisipasi jatuhnya harga minyak, persetujuan antara Saudi Arabia dan Iran. Hal seperti itulah yang menurut saya sekarang ini lebih mendominasi, karena itu sulit kita prediksi dan sulit kita perkirakan kapan akan datang eksternal itu. Kalau internal saya kira kita lebih mudah karena bisa komunikasi dengan partai, juga komunikasi dengan parlemen, DPR juga komunikasi. Saya kira ya sampai saat ini semuanya menurut saya ya baik-baik saja, ke parlemen ke DPR. Misalnya masalah pengajuan APBNP juga lancar-lancar saja, pengajuan APBN juga baik-baik saja, nggak ada mundur aja tidak, mundur sehari aja tidak, kok nggak ada masalah. Jadi menurut saya ya
Saya kok nggak begitu melihat apa saham dan presdir itu harus seperti itu, juga tidak kan. Karena sekarang ini menurut saya orientasinya ada orientasi ke rakyat. Orientasinya semuanya harus ditujukan ke sana sudah. Dan juga dukungan rakyat terhadap program-program yang telah kita putuskan. Seperti apa? Kalau rakyat mendukung, kalau rakyat memberikan dorongan, ya kita akan lebih gampang menyelesaikan masalah. Orientasinya ke sana. Apa kiat Bapak mengelakkan tekanan pemegang saham